Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bagian dari sumber daya pemerintahan yang penting, PNS memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan PNS yang profesional berdampak positif bagi pengembangan kompetensi PNS dalam menjalankan pelayanan publik menuju integrasi pelayanan yang lebih luas untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Berikut ini adalah video penerapan best practice contoh baik di bidang pelayanan publik dari Kota Surabaya yang kembali mendapat apresiasi. Kali ini, 3 inovasi pelayanan publik yang digagas pemerintah kota masuk dalam top 99 Sinovik, Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3 inovasi tersebut diantaranya 6-in-1 atau pelayanan satu pintu, pengurusan kependudukan di Surabaya untuk pengurusan kelahiran, kematian, perpindahan penduduk datang dan juga pergi, nikah dan bercerai. Warga Surabaya kini tidak perlu mengurus antar instansi yang berbeda lokasi, namun cukup di satu lokasi yang bisa menangani semua atau satu atap. Sementara pahlawan ekonomi adalah konsep pengembangan ekonomi kerakyatan, di mana pemerintah kota membimbing pelaku usaha kecil dan menengah untuk berkembang semakin baik. Pelatihan dan pengurusan legalitas pemerintah adalah satu bentuk peran pemerintah kota Surabaya hingga tidak sedikit pelaku usaha mikro di Surabaya mengekspor produknya ke luar negeri, padahal materi dan bahan pelatihan minim menggunakan APBD tapi melibatkan partisipasi swasta. Sementara inovasi ketiga adalah Tahu Panas, yaitu singkatan dari tak takut hujan dan tak takut panas, yaitu program bedah rumah warga yang tak mampu yang mengupayakan gotong royong warga dengan usul penunjukan unit yang direnovasi oleh warga dan pelaksanaan renovasi juga dibantu warga. Untuk dapat mewujudkan revolusi birokrasi 4.0, salah satu aspek yang mutlak dipenuhi adalah pelayanan publik yang baik. Namun, seringkali kita temukan pelayanan publik masih dikelola secara buruk, di mana masyarakat dibuat kecewa karena kebutuhan mereka sebagai customer yang harusnya dilayani dengan baik tidak terpenuhi. Proses penerbitan dokumen kependudukan seperti KK, KTP yang berlarut-larut menjadi contoh kecil yang masih dapat dengan mudah kita temui. Maraknya pungli serta tidak tertibnya kehadiran pegawai menjadi rangkaian kasus lain yang menghiasi pelayanan publik di tanah air. Proses pelayanan publik dinilai hanya menjadi sebuah rutinitas kerja para pegawai. Banyak dari mereka yang masih memiliki mindset feodal bahwa merekalah yang harusnya dilayani, bukan melayani. Tentunya hal tersebut harus segera diperbaiki agar tidak ada lagi pelayanan publik yang tidak maksimal, sehingga revolusi birokrasi 4.0 bukan lagi hanya menjadi wacana belaka. Salah satu bentuk aktualisasi penerapan manajemen ASN yang baik adalah dengan menerapkan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara berkelanjutan, adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang. Implementasi sistem merit ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyebutkan bahwa manajemen PNS meliputi penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Penerapan sistem merit dapat mendorong: pertama, terimplementasikannya pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi program prioritas Presiden. Kedua, mengurangi atau bahkan menghilangkan habituasi nepotisme di instansi pemerintah. Dan yang ketiga, dapat mendorong terciptanya habituasi nilai-nilai dasar ASN, yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi di instansi pemerintah. Berikut adalah pelanggaran manajemen ASN yang tidak patut dicontoh oleh seluruh ASN. Keterlibatannya dalam politik praktis pemilihan umum kepala daerah atau pilkada yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu dan dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Sebanyak 67 PNS telah melanggar kode etik ASN, sehingga dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang aparatur sipil negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Salah satu bentuk penerapan best practice WOG adalah Kota Surabaya membuat mall pelayanan publik pertama di Indonesia pada tahun 2017. Di tempat ini, warga Surabaya dapat mengurus berbagai izin dan dokumen penting seperti KTP, paspor, SIM, SKCK, dan lainnya. Dengan adanya mall pelayanan publik tersebut, masyarakat dapat diuntungkan karena mendapat kemudahan dalam mengurus berbagai dokumen penting. Hal tersebut menunjukkan prinsip WOG berupa terintegrasinya sekian banyak layanan pemerintahan. Salah satu bentuk penerapan Whole of Government pada pelayanan publik adalah e-government. E-government yang diselenggarakan terinteraksi dan interaktif berbasis IT agar hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung lebih efisien, efektif, produktif, dan responsif. Salah satunya adalah layanan yang berbentuk aplikasi iKTP. Namun, dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pemerintah melalui kanal-kanal e-government tersebut, masih saja ada oknum-oknum yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Salah satunya pada kasus calo KTP yang dilakukan oknum PNS di Blitar, Jawa Timur ini. Berpungli Polres Blitar, Jawa Timur melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap seorang PNS dan 2 orang calo pembuatan KTP di lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar. Selain menangkap 3 orang pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp750.000. Begitu tiba di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Satrian, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, tim Saber Pungli Polres Blitar langsung melakukan penggeledahan di sejumlah meja pelayanan pembuatan surat kependudukan. Selain memeriksa seluruh bagian laci meja, petugas juga melakukan pengecekan terhadap sejumlah dokumen, serta beberapa buku catatan yang diduga dipakai untuk mencatat keluar masuknya keuangan. Usai melakukan penggeledahan, 3 orang pelaku yang salah satunya adalah seorang staf anggota PNS langsung diamankan petugas dan dibawa ke Mapolres Blitar untuk diperiksa. Nah, itu dia tadi contoh bad and best practice terkait manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Jangan mencontoh adegan bad practice yang terdapat dalam video tadi ya teman-teman. Mari kita bersama-sama mencontoh adegan best practice untuk menciptakan ASN yang profesional, unggul, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme demi masa depan Indonesia yang lebih baik.